Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm, hari Sabtu 25 Oktober 2025, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dari kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masail Fiqhiyah karya Asy-Syaukani rahimahullah. Maka di kesempatan hari ini masih membahas kitab tentang permasalahan as-siyam. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada permasalahan siyamul wisal dan juga tentang permasalahan qada bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan puasa. Mau tasmi dulu atau langsung pelajaran? Bismillah. Qala Syaukani rahimahullah, sebelumnya tentang permasalahan al-qai telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang orang yang muntah. Menjadi dua pendapat. Pendapat mengatakan secara mutlak orang yang muntah harus mengqadha. Dan pendapat yang kedua yang qai amdan, yang muntah disengaja, dicolok-colok mulutnya untuk memuntahkan diri, itu yang batal dan mengqadha. Maka tafsir dari permasalahan ini hadis yang pernah kita berikan dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dari Abi Hurairah, man dara'ahul qai fala alaihil qada wa in istaqa falyaqdi. Barang siapa yang muntah tanpa dicari-cari, tanpa sengaja, langsung muntah karena masuk angin, karena pusing, sakit, muntah, maka tidak membayar qada. Maksudnya jika dia tidak berbuka, tidak membayar qada di hari yang lain. Namun jika mencari-cari dengan memasukkan jari telunjuk atau jari-jari ke mulut karena dia perutnya penuh dengan udara, masuk angin namun dicari-cari, kemudian dimuntahkan, maka ini memberikan qada, dianggap batal puasanya. Adapun permasalahan hari ini wa yahrumu al-wisalu. Sebelum kita mengetahui tentang permasalahan hukum dari wisal, disebutkan di hadis ini hukumnya haram. Maka bagaimana al-wisal itu? Kita katakan al-wisal adalah sifat dari jenis puasa yang dulu bahkan diturunkan Al-Quran, diturunkan perintah puasa dalam bentuk al-wisal. Jadi pengharaman dari Nabi tentang wisal seperti di bab ini itu karena rahmatan untuk kaum muslimin. Padahal sesungguhnya diperintahkan di agama Islam pertama kali di zaman Nabi puasa dalam bentuk wisal. Bagaimana? Telah disebutkan hadis-hadis di Sahih Al-Bukhari tentang permasalahan wisal ini. Di antaranya hadis di mana awal diturunkan puasa Ramadan dalam keadaan wisal. Wa kana rajulun banna, dan pada saat itu waktu di Madinah diperintahkan oleh Nabi untuk melaksanakan wisal. Ada seorang dari Al-Ansar yang dia banna, maknanya banna tukang membuat rumah, seorang tukang. Maka
maksudnya di sini dia pekerja keras, membawa sesuatu seperti mengaduk tanah, belum ada semen tetapi hanya tanah dan yang lainnya. Maka kerja berat. Dan dia dalam keadaan berpuasa dan puasanya wisol, karena pada zaman itu puasa wisol. Maka di sini dalam keadaan dia berpuasa wisol sampailah waktu maghrib. Di sini kita tahu bagaimana wisol. Maghrib datang ke tempat istrinya. Hal indaki ta'am. Apakah ada makanan? Subhanallah, kaum muslimin pada zaman pertama fuqara. Yang muhajir fuqara, yang ala ansar pun fuqara. Awal-awal Islam. Maka dikatakan la ajid lakin saat lubulak min ahli. Aduh, tidak ada makanan. Tapi aku akan meminta dari keluarga, karena dari ansar, keluarganya dekat. Di saat minta lama, mungkin jauh ke rumah mertua atau rumah ibunya. Maka laki-laki ini menunggu, dan menunggu dalam keadaan menunggu capek, menunggu terlelap tidur. Dan aturannya di sini al-wisol pada zaman itu. Pertama, jika sudah masuk isya, dan isya pada saat itu dinamakan al-atamah jam 9, jam 9.30, bahkan jam 10. Itu maknanya telah haram makanan. Jika telah sholat isya, adzan isya haram makan. Jadi malam-malam Ramadan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ketemu istri. Tidur dengan istri maksudnya berhubungan. Maka inilah yang diinginkan wisol. Atau yang kedua, dalam keadaan dia itu tertidur. Jadi masih waktu panjang. Maghrib, kemudian makan misalnya, isya masih panjang jam 9 nanti. Namun dia tertidur, sudah haram makan. Karena tertidur. Nah, yang jadi masalah laki-laki ini. Dia tertidur sudah makan apa belum? Belum. Maka istrinya datang membawa makanan dari keluarganya, melihat suaminya tidur. Sampai di hadis disebutkan, waihak laqad haramta anit ta'am. Celaka kamu, telah diharamkan makanan untuk kamu. Meskipun ada makanan tapi haram. Sudah. Seperti berpuasa, maka malam tidak boleh makan, minum. Waihak. Ya, namanya juga capek menunggu. Akhirnya tertidur. Kerja lelah di siang hari. Maka masuklah malam dan fajar. Dalam keadaan tidak boleh makan. Dan fajar tentunya sama seperti kita puasa, ba'dal fajar sampai maghrib. Jadi terbayang orang ini akan bertemu makanan 24 jam. Maghrib ketemu lagi, baru dia akan makan. Dan dia bana. Dia pada saat itu sudah lapar dan haus, besoknya harus kerja. Maka akhirnya disebutkan di hadis, di saat dia bekerja yugma alaih, jatuh pingsan. Maka turunlah ayat. Apa ayatnya? Apa ayat tentang tidak bolehnya wisol? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Maka di dalam ayat ini maka diturunkan oleh Allah ayat untuk merahmati kaum muslimin. Sekarang makan, wakulu, wasrobu dan minum. Sampai kapan? Sampai terlihat di ufuk benang hitam dari benang putih. Maknanya benang hitam kegelapan malam itu terangkat dengan benang putih fajar. Maka sampai fajar menyingsing, haram setelah itu berbuka. Maknanya waktu sahur kemudian haram. Sampai kapan? Summa atimus siyama ilal lail, sampai maghrib. Maka di sini Allah merahmati kaum muslimin yang tadinya wisol itu dalam keadaan
setelah Isya haram, tidak boleh makan minum, maka dibolehkan. Dan juga tentang permasalahan jima, mana dalilnya? Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Maka dihalalkan di malam-malam Ramadan ar-rafath. Rafath bermakna jima. Boleh berhubungan dengan istri-istri kalian. Maka di sini jadilah puasa itu seperti di zaman sekarang. Wa kulu wasrabu, bolehnya makan minum. Dan juga uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum, pendalilan bolehnya berhubungan intim di malam. Jadilah puasa Ramadan seperti sekarang ini. Paham sekarang apa itu wisal? Nah, sekarang kembali kepada hukumnya. Wa yahrumu al-wisalu, maka al-wisal itu hukumnya haram. Tentu kita butuh dalil, karena asal dari puasa justru dengan wisal sifatnya. Lalu kenapa diharamkan? Padahal asal dari ibadah dulu adalah wisal. Asal dari siang itu adalah wisal. Maka mana pendalilan haramnya? Pendalilan haramnya karena telah datang nas dari Nabi. Berkata Rasulullah, berkata sahabat, dan di sini sahabatnya Aisyah, muttafaqun alaih, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil wisal. Nabi melarang kaum muslimin untuk berpuasa seperti zaman dulu, al-wisal. Namun di sini kaum muslimin antum tahu, sebagian dari mereka ingin beribadah lebih keras, lebih dahsyat dari yang lainnya. Maka di sini mereka tetap melaksanakan wisal dengan dalil bahwa Nabi Muhammad SAW dulu masih melaksanakan wisal. Jadi ini yang menjadi masalah bagi para sahabat. Nabi melarang wisal dan dia puasanya wisal. Jadi Nabi pada awal-awal puasa itu dia puasanya wisal dan melarang wisal kepada para sahabatnya. Nah, Rasulullah SAW anil wisal rahmatan lahum, karena Allah merahmati mereka. Faqalu innaka tuwasil. Namun ya Rasulullah, kamu kok melaksanakan wisal dan melarang kami untuk melaksanakan wisal? Lihat bagaimana para sahabat dulu. Apa jawab Nabi? Tetap haram. Inni lastu kahayatikum yut'imuni rabbi wa yusqini fil lail. Aku Nabiullah tidak seperti kalian. Kalian wisal di malam hari lapar, tidak boleh makan dan minum. Namun aku Rasulullah di malam hari Rabbi yasqini wa yut'imuni. Maka Allah memberikan aku makan dan minum dari Allah. Jadi jangan disamakan ibadah wisalku dengan ibadah kalian. Beda itu maknanya. Maka di hadis masih disebutkan bahwa Nabi dikabari para sahabat masih wisal, tetap ingin melaksanakan ekstrim dalam ibadah. Maka akhirnya fanunakkilu lakum yaum au yaumain, maka aku beri kepada kalian 1 hari 2 hari lagi, setelah itu haram, tidak boleh, diancam oleh Nabi. Maka akhirnya mereka meninggalkan wisal dan Nabi melaksanakan wisal karena tadi beda dengan manusia. Ini sebabnya. Kalau Nabi tidak diberi makan oleh Allah dan minum di malam harinya, Nabi akan sama melaksanakan seperti kaum muslimin. Namun karena dilarang untuk kaum muslimin, karena kaum muslimin berbeda dengan Nabi. Maka sekarang apa hukumnya wisal? Haram. Tahu bagaimana sifatnya wisal? Jadi wisal itu puasa seperti yang kami sifatkan, di malam hari tidak boleh makan dan minum dan tidak ada sahur lagi.
Jadi dari maghrib sampai kepada isya itu saja. Fajar nggak ada sahur, tidak ada. Haram, tidak boleh makan dan minum. Kemudian masalah yang kedua, wa alaman aftara amdan kafaratun ka kafarati al-zihar. Maka untuk yang berpuasa secara sengaja, maka dia harus membayar kafarah seperti kafaratul zihar. Pertama, permasalahan ini butuh kepada pendalilan karena bersifat umum. Barang siapa yang berbuka sengaja, antum tahu berbuka dengan sengaja ada 3 jenis atau 2 jenis saja. Pertama, makan dan minum sengaja. Kedua, berhubungan intim sengaja. Itu ada 2 dari 3, makan minum dan berhubungan intim. Untuk permasalahan ini disebutkan oleh Syekh secara umum, wa ala man aftara amdan kafarah. Bagi orang yang bersifat umum melaksanakan sengaja tidak berpuasa, berbuat buka puasa sebelum waktunya dengan sengaja, baginya kafarah. Seperti kafaratul zihar. Apa kafaratul zihar? Agar dia membebaskan budak, fa'atiqu raqabah mu'minah. Ini yang pertama. Kedua, agar siam syahrin mutatabi'in, puasa 2 bulan berturut-turut. Awas, makna berturut-turut seperti kita puasa Ramadan, terus setiap hari. Dan ini 2 bulan. Dan yang ketiga, jika tidak mampu, memberikan makan 60 hari kepada kaum muslimin. Maka ini pilih, bebaskan budak, puasa 2 bulan terus menerus secara berlangsung berturut-turut. Ketiga, membayar 60 makanan kepada orang-orang yang miskin. Maka permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jadi orang-orang yang berbuka sengaja seperti orang-orang yang sekitar kita, yang kerja karet, ngederes karet, atau manen sawit, maka tidak berpuasa. Atau para tukang, maka tidak berpuasa. Allah musta'an. Gaji mereka berapa sehari? 150, berani tidak puasa dan tidak sholat. Antum lihat, tidak sholat Jumat. Bahkan sering kita khutbah mereka lewat. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Bersyukur kalian. Kalau kalian seperti mereka, itu karena proses. Lama-lama mungkin bisa jadi kalian seperti mereka. Di saat meninggalkan sunnah, meninggalkan majelis ahli sunnah dengan orang awam, akan seperti itu. Sholat fajar biasa, sholat tidak sholat berjamaah terserah, karena sudah terbiasa seperti itu. Maka begitu pun sholat, sudah lewat, besok masih ada sholat. Puasa, tahun ini nggak puasa lah, tahun depan mungkin insya Allah puasa. Al-muhim, di sini permasalahannya mereka yang berbuka dengan sengaja, tidak puasa Ramadan sengaja makan, itu kata Syaukani membayar kafarah. Bagi dia untuk tadi membebaskan budak ataupun puasa 2 bulan berturut-turut, ataupun membayar 60 miskin, memberikan makan 60 orang fakir miskin. Ucapan ini terlalu meluas. Maksudnya meluas bagaimana? Bagi orang yang berbuka sengaja dengan makan dan minum tidak ada dalil. Yang ada dalil untuk siapa? Khusus untuk orang-orang yang berhubungan intim di siang Ramadan. Jadi untuk mereka, para pengantin baru atau pengantin lama yang tidak sabar, ya isbir, nanti maghrib, enggak, pengen sekarang. Maka mereka berhubungan intim di siang hari Ramadan, pas lapar, ada nafsu apa lapar, perut keroncongan, lapar, masuk angin,
masih mau berhubungan intim. Ada kekuatan syaitan yang membuat kekuatan. Al-muhim seperti itu. Mungkin masih muda juga, pengantin baru. Makanya jangan nikah di bulan Sya'ban, nikahnya di bulan Syawal. Nasihat dari kita. Maka di sini akhirnya mereka orang yang melaksanakan hubungan intim sengaja di siang Ramadan, itulah kafarah yang ada dengan dalil. Mana dalilnya? Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Di saat datang kepada Nabi seseorang, halaktu ya Rasulullah, hancur aku. Di riwayat ihtaraktu ya Rasulullah, telah terbakar aku, seakan-akan terbakar api neraka. Apa yang terjadi? Madabi, apa yang terjadi denganmu? Laqad jama'tu ahli fi nahari Ramadan. Aku telah mendatangi istriku di siang Ramadan. Pertanyaan kemarin dulu, bisa nggak lupa? Kayak makan di siang Ramadan, aduh lupa, udah habis sepiring lupa. Atau minum dari luar, kerja panas, kebiasaan kemarin-kemarin masih Sya'ban, maka awal Ramadan pulang ke rumah langsung meneguk air, habis satu teko, habis satu botol dingin enak. Pas tetesan terakhir puasa, sudah habis satu teko, sudah habis satu jam. Kemudian ingat puasa. Alhamdulillah, ada dalilnya. Disebutkan di dalam hadis, man akala aw syariba nasiyan fa innallaha at'amahu wa saqahu. Maka rizki dari Allah. Barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa, Allah memberikan rizki kepadanya. Pertanyaan yang besar, berhubungan intim di siang Ramadan, apakah ada lupa? Kita nanya kepada kalian, percuma kalian pada jomblo. Namun nanya kepada yang sudah menikah di streaming, pada nikah semua nih, bisa lupa? Ayo jawab. Maka di sini wallahu a'lam telah dibahas oleh para ulama, bisa jadi lupa. Karena khuliqal insanu dha'ifa. Si laki-laki lupa, si perempuan tahu tapi pura-pura lupa, wallahu a'lam. Yang jelas laki-laki bisa lupa. Namun si perempuan yang diam di rumah dan seterusnya bisa lupa. Al-muhim, jika memang lupa maka masuk kepada keumuman adillah. Namun yang jadi poin di sini, laki-laki ini tidak lupa. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, celaka aku, hancur aku, menunjukkan dia tidak lupa. Paham? Dia memang mencari-cari dan sengaja. Maka setelah dia puas, barulah menyesal. Lah tadi kemana? Gak menyesal dari tadi. Oh tadi syahwat tinggi, lupa, nekat. Namun setelah selesai syahwatnya, menyesal, ya Allah, aku telah berhubungan dengan istriku di siang Ramadan. Datang kepada Nabi, celaka aku ya Rasulullah, celaka aku. Maka akhirnya diperintah untuk membayar kafarah. Apa kafarahnya? Punya budak? Tidak. Ya udah, kalau begitu puasa 2 bulan, mampu? Ya Rasulullah, puasa 1 bulan Ramadan aja tidak mampu. Sekarang disuruh lagi puasa 2 bulan. Ya jelas tidak mampu. Ya sudah, kalau begitu lihat bagaimana rahmatnya Nabi kepada orang yang ingin meminta ampun, menghapus ampunannya dengan kafarah. Ya sudah, yang ketiga, kalau begitu apa? Kamu membayar fidyah 60 orang fakir miskin. Kumpulkan, bayar 60 mereka, atau tiap hari membayar dari 1 orang sampai 2 bulan. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, aku orang termiskin di kampungku, orang termiskin di daerahku, tidak mampu. Akhirnya Nabi yang penuh rahmat dibiarkan dulu. Kebetulan ada orang-orang Al-Ansar membawa zakat dari tamar. Maka lihat bagaimana dakwah dari semenjak dulu, yang namanya dakwah itu dimudahkan, dibantu. Seperti kita dakwah gratisan,
Begitupun Nabi dakwahnya gratisan, tidak mengambil kepada murid-murid Abu Hurairah bayar SPP, bayar uang bangunan, tinggal di tempat masjid disediakan harus bayar dan sebagainya, tidak. Maka rizkinya tetap ada. Orang-orang Al-Ansar membawa tumur, pas panen membawa kepada Nabi sebagai zakah, sebagai sedekah dan yang lainnya. Maka di saat itu ada yang bawa sedekah. Kemudian setelah diterima, Nabi ingat kepada orang yang ditinggalkan tadi. Mana tadi yang bertanya tentang berhubungan di siang Ramadan? Ana ya Rasulullah, dalam keadaan masih hutang, dosa, harus dihapus, bagaimana caranya? Belum selesai dengan Nabi. Maka Nabi mengatakan, pertama tidak punya budak, kedua 2 bulan terus menerus tidak mampu, sekarang aja berbuat dosa, apalagi 2 bulan. Yang ketiga fakir miskin. Apa kata Nabi? Ambil karung kurma ini, kamu sedekahkan kepada istri kamu, keluarga kamu, dan orang-orang sekitar kamu, untuk 60 orang fakir dibagi. Apa dia katakan? Ya Rasulullah, ma labataiha afqar minni, bahwa aku di desaku orang termiskin di dunia. Jadi tidak ada yang membutuhkan sedekah dariku. Aku orang yang butuh sedekah. Ya sudah, kalau begitu ini semuanya untukmu, kamu makan dan istri kamu makan bersama. Jadi sedekahnya kepada dirimu, 60 tadi kepada dirimu, kamu dan istri. Lihat agama Islam mudah apa tidak? Dia ingin menghapuskan dosa dari dirinya. Datang kepada Nabi dalam keadaan terbakar. Tiba-tiba karena hukum kafarah 3 perkara tadi susah, tidak mempunyai budak, tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dan tidak mampu karena fakir untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Disuruh untuk memberikan makanan kepada fakir miskin pun dia orang yang membutuhkan, maka dia lebih berhak. Akhirnya malah orang yang melaksanakan dosa ini dirahmati oleh Allah atas meminta ampunannya, diberikan rizki 2 bulan bisa makan. Lihat bagaimana agama Islam, agama yang sangat mudah, agama yang sangat baik. Maka bersyukurlah kita semua Allah memasukkan kepada Islam. Maka kembali kepada masalah tentang ucapan penulis tadi, wa alaman aftara amdan, wajib bagi seluruh yang berbuka secara sengaja. Nah di sinilah kalau untuk berhubungan intim ini ada dalilnya, hadis Abi Hurairah tadi tentang kafarah. Adapun untuk yang makan sengaja, seperti yang kami sebutkan orang-orang itu, makan sengaja di siang Ramadan atau minum dengan sengaja, bagaimana? Apakah membayar kafarah setiap hari? Jawabnya tidak ada dalil. Yang ada dalilnya untuk yang berhubungan intim di siang Ramadan. Adapun yang makan dan minum tidak ada dalilnya. Maka disebutkan oleh para ulama, dosa yang besar sengaja. Tidak cukup dengan mudah dibayar dengan kafarah, memberikan makan kepada 60 fakir, atau jika mempunyai budak, bebaskan budak, atau jika mampu puasa 2 bulan berturut-turut, gimana mampu? Maka dia orang-orang yang malas ini bekerja di kebun, kemudian gak ada orang makan siang hari dan seterusnya, gimana mau puasa 2 bulan? Maka para ulama mengatakan tidak bisa. Maka seperti kelompok jumhur atau ad-dhahiriyun, mereka mengatakan la budda bitaubah ilallah. Tidak mudah untuk membayar kafarah karena nggak ada dalil, bukan masalah. Karena nggak ada dalil, sehingga harus dia bertobat
berserah diri kepada Allah, menyesali perbuatannya dan tidak mengulang lagi, dan berpuasa meninggalkan perkara-perkara itu. Itu jawaban yang benar. Maka kita di sini membaca kitab Asy-Syaukani tapi kita tidak bertaklid buta. Apa yang cocok kita ambil, yang tidak cocok dan menyelisihi ucapannya kita tidak menerimanya. Maka ini dari masalah yang kita tidak cocok dengan Asy-Syaukani, maka diberi tanda bahwa yang rajih adalah tidak ada dalil bagi yang makan dan minum, maka harus bertobat. Itu jawabannya. Namun bagi yang berhubungan intim ada dalilnya, membayar kafarah. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasbih.